Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Nah, di video berikut ini saya akan menjelaskan sistem organ pada manusia dan hewan. Jangan di skip ya. Sistem organ pada manusia, kita akan membahas yang pertama itu sistem pencernaan pada manusia, yang kedua sistem ekskresi pada manusia, yang ketiga sistem pernapasan pada manusia, yang keempat sistem peredaran darah pada manusia, dan yang terakhir itu sistem reproduksi pada manusia. Sebelum kita lanjut ke materi, kita melihat dulu organ pada manusia yang terdiri dari ada di otak, telinga, jantung, limpa, lambung. Bisa dilihat bersama-sama ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan yang pertama, sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan adalah sekumpulan organ terintegrasi yang memproses makanan, menguraikan zat yang terkandung pada makanan. Fungsi dari sistem pencernaan pada makanan itu yang pertama memasukkan makanan ke dalam tubuh, yang kedua menghancurkan makanan, yang ketiga memecah nutrisi pada makanan dan yang lainnya. Dan yang kedua ada bagian-bagian sistem pencernaan pada manusia yang terdiri dari mulut yang berfungsi menghancurkan makanan, mencerna makanan, yang kedua ada kerongkongan berfungsi untuk membawa makanan dari mulut ke lambung. Yang ketiga ada lambung berfungsi untuk mencerna berbagai zat-zat makanan. Bisa dilihat sini gambar lambung, kerongkongan. Nah, berikutnya bagian-bagian sistem pencernaan pada manusia. Itu ada usus halus keterangan, tempat penyerapan sel-sel makanan, usus besar untuk memilah kembali hasil pencernaan. Dan yang ketiga itu anus sebagai alat pembuangan atau fases melalui proses defekasi atau buang air besar. Itu gambar usus halus, anus, dan usus besar. Sistem ekskresi pada manusia. Nah, alat-alat yang dibutuhkan dalam ekskresi atau alat yang berperan, organ yang berperan lah dalam ekskresi itu ada kulit, ada ginjal, ada paru, dan juga yang terakhir itu ada hati. Nah, kita bahas satu-satu. Sistem ekskresi adalah sistem organ yang membuang cairan tubuh yang berlebih dan tidak berguna sehingga mencegah tubuh dari keracunan atau kerusakan. Nah, fungsi dari sistem ekskresi itu yang pertama membuang zat atau cairan yang tidak dibutuhkan, yang kedua membuat zat metabolisme, mencegah zat bermanfaat keluar dari tubuh, mengendalikan konsentrasi, mengendalikan suhu tubuh. Nah, yang pertama itu ada ginjal. Fungsi ginjalnya itu menyaring zat-zat metabolisme dari dalam darah yang dikeluarkan dalam bentuk urin. Yang kedua mempertahankan dan mengatur keseimbangan air dalam tubuh. Kalau fungsi kulit itu ada alat pengeluaran ekskresi dalam bentuk keringat, pelindung tubuh dan gangguan fisik. Yang ketiga itu mengatur suhu badan dan yang lainnya. Nah, kalau untuk paru-paru juga lah berperan dalam sistem ekskresi dikarenakan paru-paru mengeluarkan gas karbon dioksida dan uap air, dan juga hati. Nah, hati juga merupakan alat dari ekskresi. Hati merupakan salah satu alat ekskresi karena hati mengeluarkan urea dan amonia keluar tubuh. Sistem pernapasan pada manusia poin ketiga. Bisa dilihat di sini ada hidung, rongga hidung, konca, langit-langit lunak, paring, laring, trakea, rongga pleura, paru-paru kanan, paru-paru kiri, tulang rusuk, otot interkosta, dan diafragma. Gambarnya bisa dilihat di sini ya. Sistem pernapasan pada manusia, ringkasan perjalanannya yaitu udara masuk melalui lubang hidung, kedua melewati nasofaring, melewati orofaring, melewati glotis, lalu ke trakea, masuk ke percabangan trakea yang disebut bronkus, masuk ke percabangan bronkus yang disebut bronkiolus. Nah, udara terakhir pada ujung bronkus berupa gelombung yang disebut alveolus atau jamak alveoli. Sistem pernapasan pada manusia, fungsinya membantu tubuh mendapatkan pasokan oksigen dari udara luar tubuh. Yang kedua mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan uap air. Menyaring, mengatur suhu, melembabkan udara yang masuk.
Dan yang terakhir itu mencegah penyakit dan benda asing masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan. Kita masuk ke poin berikutnya, yaitu sistem peredaran darah pada manusia. Komponen penting dalam sistem kardiovaskular manusia adalah jantung, darah, dan pembuluh darah. Bisa dilihat di sini gambarnya komponen penting dalam sistem kardiovaskular. Sistem peredaran darah pada manusia. Komponennya terdiri dari darah, arteri, kapiler, vena, pembuluh koroner, vena portal, jantung. Bisa lihat sini gambarnya darah tuh seperti itu. Nah, jantung. Di situ cara kerja sistem peredaran darah pada manusia. Penjelasannya, sistem peredaran darah adalah sistem organ yang membuat darah tetap tersirkulasi dalam tubuh sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai pengangkut nutrien, oksigen, karbon dioksida, hormon. Nah, berfungsi sistem peredaran darah pada manusia terdiri dari jantung. Tadi sudah dijelaskan di awal. Sekarang kita masuk di sistem reproduksi pada manusia. Ada bagian alat reproduksi pada pria, yang kedua bagian alat reproduksi pada wanita. Bisa dilihat di sini gambarnya. Bagian-bagian sistem reproduksi pada manusia. Nah, kalau di bagian pada pria, testis, epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, kelenjar Cooper, urea, penis, dan spektrum. Nah, kalau di bagian alat reproduksi pada wanita itu ada ovarium, tuba fallopi, rahim, vagina. Fungsinya bisa dibaca di sini ya teman-teman. Nah, berikutnya sistem reproduksi pada manusia, tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan keturunan. Fungsi sistem reproduksi pada manusia lagi yang berikutnya untuk berkembang biak sebagai tempat pertumbuhan janin bagi wanita. Dan yang terakhir itu menghasilkan sel kelamin pria atau sperma atau wanita sel telur. Sekarang kita akan membahas sistem organ pada hewan. Kita mengambil sistem pencernaan ayam. Berikut saya akan menjelaskan sistem pencernaan ayam. Ayam mematuk pakan dengan paruhnya. Pakan lalu masuk ke rongga mulut kerongkongan, lalu ke tembolok didorong oleh lidah ayam. Tembolok berbentuk seperti kantong tipis yang berfungsi untuk menampung pakan sebelum terjadinya proses pencernaan selanjutnya. Pakan kemudian masuk ke proventriculus yang memiliki enzim pepsin dan mulai terjadinya pencernaan protein. Pakan tersebut sudah dapat tersimpan lama di proventriculus. Setelah itu pakan kemudian masuk ke gizzard ampulla untuk digiling dan dihancurkan dengan bantuan grits butiran kerikil yang dimakan ayam. Selanjutnya pakan masuk ke usus halus. Sari-sari pakan termasuk vitamin dan mineral diserap oleh tubuh dan sisanya disalurkan ke usus besar. Pada usus besar terjadi penyerapan air lalu disalurkan ke kloaka. Kotoran bersama urin ayam dikeluarkan dari kloaka ke anus. Jadilah kloaka. Nah, itulah presentasi saya mengenai sistem organ pada manusia dan hewan. Semoga bermanfaat. See you next time. Thanks for watching.